Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Insight Corner, ruang kita berbagi cerita, gagasan, dan refleksi yang diharapkan dapat memberi inspirasi dari para alumni dan tokoh cendekia dan bertampak bagi masyarakat. Kali ini saya Ainun Zamila, tidak sendiri tentunya, dengan alumni yang luar biasa dari Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember bersama kami, Bapak Dr. Edi Nanang Sofyan Hadi, SAG MPD. Ya. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Ini tadi berangkat dari mana? Ini berangkat dari rumah ini. Oke. Memang memenuhi undangan dari para dosen-dosen tercinta saya ini datang ke sini. Ya. Oke. Jadi tema kali ini itu kita akan membahas tentang bagaimana kondisi pendidikan, apakah ada ketimpangan atau tidak tentunya di Kabupaten Lumajang. Iya. Karena di sini Bapak berada di bawah naungan Kementerian Agama, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi pendidikan di Kabupaten Lumajang khususnya untuk institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Iya, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah pendidikan madrasah, karena memang kebetulan ini dikasih amanah saya selaku kasih pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, mulai dari RA sampai MA itu kurang lebih 620 lembaga. 620 lembaga. 620 lembaga. Dan itu semuanya pembelajarannya atau koordinasinya itu ada yang namanya KKRA, ada KKMI, ada KKMTS, ada KKMA. Yang itu ya sesuai dengan regulasi yang kita sampaikan. Mereka bagaimana punya tanggung jawab sebagai kepanjangan dari Kementerian Agama khususnya di bawah Penma untuk bagaimana ya bisa meningkatkan mutu madrasah. Ya, baik siswanya maupun tenaga pendidiknya seperti itu. Mulai dari tingkat apa saja itu, Bapak? Mulai tingkat dari RA. Di RA itu ada namanya KKG. Kalau di MI ya ada juga namanya KKG. Baru kalau di tingkat MTS itu namanya KKM. Ada MGMP. Jadi di atasnya nanti itu ada KKM MTS. Terus setelah itu MGMP ada KKM MA seperti itu. Mungkin boleh diperjelas Bapak, KKG itu apa? Mungkin bagi audiens kita ada yang belum mengerti atau belum pernah mendengar kata-kata itu. Ya, kalau KKG itu kelompok kerja guru. Ya, bagaimana guru ini betul-betul selalu melakukan upgrading untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Karena memang jenjang dasar itu ya RA sama madrasah ibtidaiyah. Kalau jenjang menengah madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Jadi namanya beda sudah. Kalau MTS itu namanya MGMP. Jadi musyawarah guru mata pelajaran. Jadi seperti itu. Ya, ini dalam rangka untuk menjembatani persoalan-persoalan yang ada di tingkat guru, sehingga nanti peningkatan kompetensi guru ini betul-betul bisa kita laksanakan secara masif seperti itu. Oke. Selama ini Bapak sudah berapa lama Bapak di Kasih Penma ya? Kasih Penma ini saya diangkat mulai 1 Juni 2025. Jadi masih belum dapat 1 tahun itu ya. Sebelumnya mungkin di mana? Sebelumnya Kepala Lumajang. Luar biasa. Ya. Jadi sudah ada di tingkat instansi dan secara langsung melihat bagaimana kondisi pendidikan, gitu Bapak. Terus kemudian di tingkat Kementerian Agama gitu. Apakah ada kondisi yang kiranya mungkin bisa diceritakan ke kami, kondisi real dari apa yang diharapkan dan bagaimana kenyataannya pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang, Bapak? Ya, kalau kami melihatnya, khususnya untuk yang jenjang RA ini kan memang rata-rata kepala madrasahnya dan guru-gurunya ya perempuan, namanya RA, kan sama dengan TK itu. Itu untuk RA ya, Bapak? Iya, makanya di RA itu sudah terbangun itu. Kalau sekarang lagi gaung
getol-getolnya terkait dengan KBC kurikulum berbasis cinta, sebenarnya di RA itu sudah Sudah mengawali dari sejak lama dulu. ya, Pak, ya? Iya, enggak ada yang namanya guru RA itu Tidak berbasis cinta. tidak berbasis cinta, tidak ada itu. Iya. Nah, sekarang kita dikembangkan pada level di tingkat MI. Oke. Ya, di sana juga ada KKG tadi itu. Ya, sehingga nanti mereka ini ya betul-betul bisa beraktualisasi dengan lingkungan yang ya saya katakan antara desa dengan kota itu ya jelas berbeda lah. Oh, ya, layanannya dan sebagainya. Akan tetapi ada standar-standar yang bisa kita berikan kepada mereka untuk bagaimana melihat inputnya siswa yang ada di desa maupun yang ada di kota. Jadi ada target minimal lah yang ada. Salah satu contoh di Lumajang ini sekarang ada program inovasi yang namanya Gema Berbaris. Gema Berbaris. Gema Berbaris. Nah, jadi Gema itu gerakan madrasah berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Wah, luar biasa itu ya, di tingkat? Mulai ya sebenarnya kalau untuk yang di RA itu para gurunya, para ustadz-ustadzannya. Ya, kalau untuk yang di jenjang MI itu mulai dari anak kelas 3 sampai kelas 5. Ya, bagaimana setiap ketika masuk itu diajak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Minimal ada tagihan kosakata yang nanti akan dirangkai dengan simple conversation. Wah. Ya, itu untuk yang di MI. Untuk yang di MTS ya mulai kelas 7 8. Ketika sudah kelas 9 karena persiapan untuk ujian ya sudah. Nanti untuk yang di jenjang di jenjang MA itu mulai kelas 10 11. Bahkan untuk yang di kelas di jenjang MA itu tidak hanya Gema Berbaris. Nanti akan kita rencanakan ke depan. Karena ini juga program dari Bapak Kakanwil turun ke Kapku, setelah itu dari Kapku nanti kita akan masifkan di tingkat. Bahkan sudah di launching di Lumajang itu dihadiri oleh Ibu Bupati, dihadiri oleh Bapak Kakanwil sama Pak Kabid gitu ya. Cuman nanti untuk yang jenjang MA itu nanti ditambahi tidak hanya Gema Berbaris. Ketika nanti gerakan madrasah berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sudah jalan lancar gitu, nanti ditambahi yang namanya Pangkorin. Apa itu Pangkorin? Ya, Pangkorin itu Pang itu Jepang, Korea dan Mandarin. Wah. Jadi nanti minimal nanti ya anak itu kan ya sekarang kan lagi ngetren ya secara otomatis ya. Tadi sempat saya ditanya sama Prof Ridho itu, kira-kira kasih penmannya bisa ngomong bahasa Inggris apa tidak? Ya. Nah, otomatis itu. Otomatis. Iya, akhirnya yang penmannya juga otomatis. Iya, harus otomatis harus belajar begitu ya. Harus nyapa kepada siswa itu ya pakai bahasa Inggrisnya. Iya. Yang penting bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Greeting sederhana. Iya. Jadi simple conversation. Memang hanya arahnya pada speaking. Jadi bukan pada writingnya, bukan readingnya, tapi speaking. Untuk bagaimana anak-anak itu, anak didik itu berani untuk bisa ngomong pakai bahasa Inggris itu. Itu yang kita lakukan seperti itu. Sudah berjalan ini Bapak? Sudah berjalan. Insya Allah nanti ini bulan akhir April Mei ini sudah nanti akan ada dari pengawas bina kerjasama dengan pihak ketiga untuk bagaimana mengevaluasi program ini. Wah, jadi sudah sampai di tahap evaluasi juga. Ya, evaluasi gimana nanti ya hasilnya seperti itu. Kiranya ini diterapkan di seluruh tingkat pendidikan di Kabupaten Lumajang. Iya, Lumajang. Ada tantangan tersendiri tidak Bapak penerapan ini untuk di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan begitu? Ya, kalau tantangan pasti ada itu ya. Karena tantangan itu kan berangkat dari kalau kita melakukan program yang bersifat inovasi, maka tantangannya adalah bagaimana merubah mindset. Karena memang keberhasilan dari program Gema Berbaris Pangkorin ini itu dikenal dengan 3A, yaitu 3 aktor. Siapakah aktor itu? Yang pertama adalah pengawas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepala madrasah. Yang ketiga adalah guru. Ya, makanya ketika ada siswa yang berprestasi, saya yakin karena ada guru yang berprestasi. Ketika guru berprestasi, pasti yakin saya kepala madrasahnya berprestasi. Ketika kepala madrasahnya berprestasi, pasti pengawasnya juga berprestasi. Ya, ini yang kita bangun ya. Sehingga kalau siswanya itu maju, pasti gurunya maju gitu ya. Nggak akan mundur itu ya. Pasti ya, betul gitu. Kalau misalnya kan siswanya semakin lebih pintar begitu, otomatis gurunya harus lebih pintar begitu. Iya. Untuk sejauh ini Bapak kiranya apakah sudah pernah mendengar bagaimana feedback
atau tanggapan dari para siswa dengan adanya program ini? Ya program ini luar biasa. Jadi feedbacknya dari siswa itu bertambah semangat. Artinya apa? Kan sekarang dengan yang apa? Karena dari Kementerian Agama itu ada salah satunya program digitalisasi madrasah. Ya, terus termasuk bagaimana madrasah ini ya berbasis digital. Ya sekarang anak-anak kan sudah saya yakin ya, jadi apa generasi Gen Z ini kan sudah luar biasa. Jadi megang HP dan sebagainya ya otomatis yang tidak punya handphone itu yang menjadi tantangan ya. Karena memang ada juga istilahnya itu lembaga pendidikan yang itu yayasan atau kepala madrasahnya siswanya tidak boleh membawa HP. Ada, ya ada tantangannya ya. Sehingga akses informasi pun juga hanya sekedar ketika ada ada kegiatan mungkin TK seperti itu. Tapi ada yang floor, artinya lembaga ini membuka akses selebar-lebarnya. Cuman ketika nanti itu pembelajaran yang tidak menggunakan HP ya maka HP dikumpulkan. Itu dalam rangka itu sebenarnya ya biar anak didik ini juga tidak tergantung kepada gadget tadi itu ya tetap dibangun komunikasi yang baik antara guru dengan siswa begitu. Oke. Jadi dengan adanya program ini tuh kiranya Pak, menurut siswa kira-kira memberatkan atau tidak ya? Atau justru ini adalah salah satu bentuk kesempatan bagi mereka meningkatkan kapasitas keilmuan utamanya dalam bahasa begitu? Ya memang awal-awalnya menjadi tantangan, tidak hanya siswa sebenarnya. Gurunya? Iya gurunya harus siap. Makanya kan sampai kita nanti petakan bahwa Gema Berbaris nanti itu ada istilahnya itu kategori A, B, C. Kan ada 3. Kalau yang kategori yang A itu sudah nanti bisa terbangun yang namanya komunikasi kelas internasional. Jadi di Lumajang ini ada salah satu madrasah negeri MTSN 1 itu sudah gurunya ada yang dari Amerika. Memang kerjasama memang. Gitu. Nah nanti kita akan bangun komunikasi yang namanya kelas internasional. Jadi satu kelas itu jumlahnya antara 25 siswa. Ya nanti ya komunikasi jarak jauh seperti itu. Ini kita bangun. Itu namanya yang sudah grade-nya hampir 70%. Ustadz-ustadzanya itu ya komunikasinya pakai bahasa Inggris. Ya, sementara bahasa Inggris yang kita bangun ya. Untuk bahasa Arab bagaimana Bapak? Bahasa Arabnya nanti tahap kedua. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang tipe yang B itu adalah 50%. Artinya bagaimana anak diajak untuk komunikasi, paham. Setelah itu anak itu juga diminta untuk bercerita pakai bahasa Inggris ya. Setelah itu nanti kita bangun ya memang ada kerjasama. Kita ada kerjasama dari pihak ketiga baik itu perguruan tinggi maupun dari lembaga kursusnya. Makanya nanti kepingin kami juga ya karena saya alumni dari UIN Jember ya paling tidak yang bahasa Inggris ini kita bangun bahasa Arabnya juga seperti itu. Nah, ini seperti itu nanti kita ke depannya. Karena kan ya biar alumninya ini bermanfaat juga gitu ya. Alumninya tentu sudah berdampak dan bermanfaat. Cuman berusaha untuk menjadi lebih lagi gitu ya Bapak. Jadi itu tadi menarik sih Pak. Jadi karena kan di UINHAS ini ada program studi pendidikan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Saya kira pasti tantangan utamanya adalah tadi yang disampaikan guru-gurunya itu yang mungkin masih belum siap dengan adanya program ini. Jadi mungkin tadi kalau misal memungkinkan di kemudian hari itu ada kerjasama dengan UINHAS, misal seperti itu. Ya ini kita ya Pak ya. Belum tentu nanti. Semoga aja ini apa yang kita diskusikan bisa didengar dan juga dapat realisasi nantinya. Intinya seperti itu harapannya. Ada tindak lanjut dari kerjasama yang ya mungkin kita di sini diskusi ringan-ringan tapi semoga berdampak tentunya. Tapi ini Pak, dengan adanya program ini tadi. Kira-kira apa harapan atau goals dalam jangka panjangnya? Ya harapan kami kan karena memang kita menyiapkan generasi emas, maka otomatis kan anak-anak kita akan harus disiapkan betul mentalnya. Jadi kalau kita memasuki yang namanya betul kenyataannya sekarang ini kita memasuki yang namanya generation strawberry ya, generasi strawberry itu. Generation tadi.
Berarti memang kesiapan kita ya bahasa salah satunya. Kita memang berharap dengan menguasai bahasa kan otomatis nanti anak-anak kan ya untuk mencari cuan itu kan akan lebih mudah. Pengabdian pun juga seperti itu. Dan kita juga kenapa kok sampai melibatkan Ibu Bupati untuk launchingnya tadi itu. Di Lumajang kan banyak tempat-tempat wisata. Oh iya. Ya, seperti ada yang di B29, terus di lereng Semeru, Pronojiwo. di Pronojiwo, Tumpak Sewu. Nah, walaupun saya pernah ke sana itu sementara yang datang itu ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, gitu. Banyak sekali turis mancanegara. Iya, banyak. Dan ini kan kalau sempat saya itu berkomunikasi dengan kepala madrasah yang daerah Pronojiwo gitu ya. Anak-anak untuk mencari cuan dengan modal bahasa itu jadi itu sudah lulus dari ada yang dari Sanawiyah, ada yang dari SMA, itu mudah sekali. Kalau hanya 200.000 itu sangat-sangat mudah. Cuma sekarang ini masih sementara istilahnya karena ada erupsi Semeru tadi itu ya sedikit para turis itu ya itu datang tidak begitu banyak. Tapi masih sekarang mulai sudah banyak yang datang sudah, tergantung dari Malangnya seperti itu. Oh gitu. Iya. Iya. Itu salah satu bentuk potensi ya, Pak ya? Potensi seperti itu. Besar, bagus sekali. Tapi kira-kira Bapak, dengan adanya potensi tersebut, bagaimana kemudian siswa ini benar-benar bisa menangkap apa yang sebetulnya dimaksud oleh dari Penma sendiri dengan adanya program-program tersebut gitu. Ya kalau saya melihat anak-anak kita ya mungkin sering saya sampaikan sebenarnya karena yang paling penting itu kan anak yang ada di jenjang madrasah aliyah. Karena Lumajang itu untuk madrasah aliyah setiap tahunnya itu lulusannya antara 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000. Karena jumlah madrasah aliyah itu total 86 dan hanya satu negeri. Yang lainnya swasta itu. Gitu ya Pak? Iya. Bahkan ya jumlah siswanya luar biasa sampai mulai dari pinggiran desa sampai ke kota itu. Makanya kan ada beberapa siswa yang alumni dari madrasah aliyah yang tidak melanjutkan minimal sudah punya skill. Tapi ini walaupun salah satu contoh di lereng Semeru itu di Huntap itu kan ada kampus 2 Lumajang. Ya memang anak-anak itu ya lebih seneng bermain gadget karena memang di sana itu ya untuk belajar mungkin sangat rendah sekali, tapi ketika kita kasih yang namanya pemahaman terkait pentingnya bahasa luar biasa. Ternyata juga banyak anak-anak yang ini alhamdulillah ini tahun pertama untuk lulusan ini sekarang. Ini sudah ada yang bisa melanjutkan dan sebagainya, seperti itu. Luar biasa. Tapi sebetulnya untuk siswa-siswa sendiri atau generasi muda begitu, memang mereka sangat erat dengan gadget. Tapi sebetulnya ketika mereka bermain games gitu, sebenarnya kan aplikasi-aplikasi itu lebih banyak yang menggunakan bahasa Inggris begitu ya, dan juga karena mereka juga bisa berteman, berjejaring begitu secara online, dalam artian ini, maka teman-teman online mereka itu bisa berasal dari luar negeri juga begitu. Tentunya dengan adanya program ini, kemampuan untuk meningkatkan bahasa Inggris seperti itu, tentunya juga akan menambah kemampuan mereka untuk berjejaring begitu, berkomunikasi secara global begitu. Iya, betul. Oke. Jadi itu tadi tentang tantangan dan juga program yang kiranya dimiliki oleh Penma, Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Oke. Terakhir Bapak, kiranya apa harapan Bapak untuk masa depan pendidikan di Lumajang dan tentunya sebagai alumni UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember? Terima kasih. Yang jelas harapan kami selaku Kasih Penma yang saya ini juga S1-nya alumni YIN, keluarnya STAIN Jember. Setelah itu saya kuliah S2 di Malang, S3-nya kembali jadi UIN.
ya harapan kami adalah warga Lumajang yang untuk meningkatkan kompetensinya, ya termasuk anak-anak yang lulus dari madrasah aliyah itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu UIN khas Jember. Terus juga untuk masyarakat Lumajang khususnya untuk para guru. Jadi guru mulai dari RA, MI, MTS, MA yang ingin menambah pengalamannya, karena guru ini kan sudah otomatis kan punya banyak pengalaman. Tentunya. Apalagi di UIN khas ada program RPL itu. Wah, ini luar biasa, mungkin nanti bisa kita sampaikan nanti kepada para guru mulai dari RA, MI, MTS, MA, apalagi ini juga pembelajarannya online juga gitu ya. Semoga semoga nanti ini terobosan yang dilakukan oleh UIN khas ini akan membawa hasil dan kita nanti akan bersama-sama dengan jajaran pimpinan untuk menyampaikan. Tidak hanya guru, karena kebetulan juga alumni dari UIN khas Jember yang S3 ini juga sekarang jadi Kasubag TU, Pak Dr. Abdul Rafiq itu. Nah, dia membawai KUA. Jadi KUA staf itu ya, yang kalau dihitung itu berapa itu jumlah pegawainya itu ya. Kalau umpamanya ibaratnya setengah wajib atau dipaksa insya Allah itu. Karena memang kalau tidak dipaksa, saya yakin itu. Jadi ya paksanya bukan paksa yang gimana gitu ya, termasuk memberikan semangatnya. Termasuk kami ini dari 11 calon mahasiswa S3 itu 5 yang bisa selesai sampai dapat gelar doktor itu ya, karena atas bimbingannya ya Prof Ridho. Karena beliau selalu mensupport itu. Ya artinya selama kuliah itu wah luar biasa. Nah mungkin ini nanti menjadi embrio untuk kami untuk bagaimana bisa kami sampaikan kepada adik-adik, kepada guru ya, untuk bagaimana mereka juga punya semangat. Karena kalau sudah, saya yakin kualifikasinya para guru itu ditingkatkan, maka motivasi untuk berkarya akan bertambah juga. Nah, dan itu saya yakin nanti. Jadi SDM yang lulusan S2 sekian, S3 sekian, saya akan itu menjadi hal yang tidak mustahil itu akan membangun sebuah peradaban baru madrasah yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan saya yakin itu dengan bersama-sama gitu ya. Ya mudah-mudahan dan nanti dari UIN khas Jember juga banyak beasiswa yang bisa untuk membantu anak-anak yang di MA itu ya. Ya kalau untuk yang sudah guru dapat sertifikasi tidak perlu dibantu sudah gitu ya. Sudah mandiri dan punya kemampuan kemampuan untuk finansial tadi itu. Tapi mungkin bagi teman-teman atau calon mahasiswa, kami sebut calon mahasiswa ini langsung sudah ya. Kalau misal kiranya ada informasi yang perlu didapatkan atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait pendidikan yang ada di Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, boleh langsung kontak sosial media kami, sosial media kita, pascasarjana.uinhas. Nah, silakan di-follow, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, dan mungkin di situ juga ada call center yang bisa dikontak langsung, begitu ya kira-kira Bapak? Iya. Semoga harapan-harapan baik bisa segera terwujud, begitu ya. Amin. Dan juga program tadi yang luar biasa tadi apa namanya Pak? Gema Berbaris. Gema Berbaris dan Pangkorin. Dan Pangkorin juga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya dapat berdampak lebih-lebih di Kabupaten Lumajang. Semoga percakapan hari ini dan diskusi kita memberikan inspirasi ya Bapak. Amin. Bahwa ilmu yang kita pelajari dapat terus bertumbuh dan memberi dampak bagi masyarakat. Sampai jumpa di episode Insight Corner selanjutnya. Sekian dari kami, saya Ainun Zamilah dan Dr. Edi Nenang Sofyan Hadi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.